Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentu saja di channel Wiji Winaras. Sedulur semua, pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas tentang salah seorang pembuat video short atau porno yang sekarang jadi bahan perbincangan. Silakan, apa yang mau ditanyakan tadi? Iya, Ki. Jadi akhir-akhir ini tersebar berita baik di televisi maupun di media sosial mana saja terkait pembuatan dan penjualan video short atau video porno yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi di Semarang berasal dari Surabaya, namanya Dea, dan ini melibatkan artis karena diduga artis tersebut membeli beberapa videonya, kalau tidak salah sampai 76 videonya, dan harganya kurang tahu pasti harganya berapa. Dan ini ternyata sebetulnya banyak video-video seperti itu yang baik dimiliki oleh sendiri untuk konsumsi pribadi maupun diperjualbelikan, dan masih banyak juga yang belum diketahui oleh polisi ataupun belum terungkap. Dan salah satunya yang kemarin sempat Bunda membuat, yaitu pemijatan tentang itu juga sontak heboh, namun sampai sekarang masih aman-aman saja. Nah, ini menurut Kijana sendiri bagaimana? Ya, terima kasih ya. Kita tidak akan membahas tentang hukumnya ya, karena sudah ada ahlinya sendiri. Yang kita bahas yang berhubungan dengan moral atau norma, apalagi yang kemarin saya lihat di channel Bunda itu membahas tentang praktisi pemijat. Betul. Ya, itu kan praktisi pemijat, banyak teman-teman kita yang juga sama seorang praktisi, entah itu pemijatan dengan cara pemijatan langsung ataupun pemijatan yang untuk penyembuhan alternatif. Nah, dengan adanya salah seorang praktisi pemijat yang melakukan pemijatan, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mesum, yaitu pemijat, Mbak. Nah, yang ingin kita bahas, kenapa ada yang sudah tertangkap, cepat tertangkap, sedangkan yang dulu kita bahas itu seperti aman-aman saja ya, dalam tanda kutip seperti aman-aman saja. Nah, pertama mungkin karena yang baru terjadi itu melibatkan tokoh atau artis. Begitu. Yang membeli itu artis. Seorang public figure begitu. Iya. Kalau nggak salah namanya siapa itu, seorang komedian atau inisialnya M. Kalau itu disebut pun kan mengapa, karena sudah ditangani polisi. Begitu. Ya, dan itu masih terduga dan belum, status hukumnya belum jelas apakah nanti tersangka, saksi atau apa, belum jelas. Satu lagi. Dari beberapa pasien Bunda itu menanyakan tentang, karena mereka beberapa menjadi korban dari perlakuan dari praktisi pemijat yang mengadu ke Bunda, namun mereka takut untuk melaporkan karena mereka tidak mengetahui bahwa dirinya direkam dan disebarkan. Takut juga jadi saksi gitu. Betul, ya. Nanti terbawa-bawa gitu. Jadi yang itu mungkin korban ya. Betul. Korban sudah tahu videonya tersebar, tetapi mau melapor, takutnya nanti malah semakin di blow up, semakin tahu. Masyarakat semakin tahu, jadi akhirnya hanya diam saja. Tetapi dalam perkembangannya dari pihak pemijat itu sendiri sepertinya tidak kapok, tidak berhenti, masih
menjual ya. Masih menjual dan Iya. itu ditawarkan di media sosialnya, ditawarkan berulang kali, hampir setiap hari membuat promo menawarkan itu untuk bergabung dan membelinya. Nah, itu kan sebenarnya sudah jelas harus ya, bukan seharusnya ya, sudah sewajarnya pihak berwajib tahu. Apa memang benar-benar tidak tahu karena tidak ada yang melapor? Tapi saya kemarin saya sempat baca, dikira beliau kebal hukum karena sudah 2 kali melaporkan kok tidak ada penanganan, dan itu bahkan diunggah di media sosial. Banyak orang yang tahu. Ya, saya kira sih di Indonesia nggak ada yang kebal hukum. Indonesia itu memperlakukan hukum sama sih. Sama ya. Cuma mungkin hanya giliran saja yang belum belum ditangani. Iya, belum ditangani. Tidak mendoakan yang jelek. Yang utama kita bagaimana agar masyarakat tidak terpengaruh. Artinya maksudnya begini. Untuk katakanlah orang yang membeli itu, iya, siapa tahu nanti pas beli, pas lihat itu misalnya istrinya atau saudaranya, bagaimana perasaannya, bisa dibayangkan kan? Iya, betul. Iya. Lagi pula untuk seperti itu, hukum di Indonesia memang tidak membolehkan untuk membuat, apalagi mendistribusikan, menjual belikan hal-hal terlarang itu, karena sudah menjadi hukum atau ketentuan jenis itu termasuk terlarang. Jadi, ada larangannya ya? Iya, konten seperti itu, konten pornografi itu terlarang di Indonesia. Begitu. Biarpun itu dibuat untuk konsumsi diri sendiri atau sengaja dibuat untuk diri sendiri, tetap itu tidak diperbolehkan. Begitu. Jadi analoginya seperti ini, minuman keras di Indonesia tidak diperbolehkan. Bukan hanya di Indonesia, artinya di agama juga dilarang. Betul. Jadi membuat minuman keras baik dikonsumsi sendiri maupun diperjualbelikan tetap tidak diperbolehkan. Itu sebuah pelanggaran. Begitu ya. Begitu juga konten porno, membuat pun sebenarnya kalau ketahuan itu dilarang. Walaupun untuk sendiri ya. Iya. Jadi paham ya, ini terkait dengan moral supaya tidak berkepanjangan. Jadi bagi siapa saja tidak dianjurkan atau dilarang membuat video sur atau video mesum, baik dikonsumsi sendiri apalagi diperjualbelikan. Begitu ya, Geng? Iya, ini kembali pesan kepada penonton kita, pasien kita itu yang karena ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya itu banyak yang seperti kemarin dibuat oleh Bunda tentang video VCS atau VCS itu. VCS, betul. Video call yang mengandung unsur pornografi. Ya mungkin kebanyakan korbannya perempuan, dia tidak tahu bahwa itu nanti bisa direkam dan seringnya digunakan untuk memeras seperti yang kemarin Bunda sampaikan. Iya, betul. Jadi sedulur semua mulai sekarang berhati-hatilah, jangan pernah melakukan apa yang disebut VCS itu. Iya, terima kasih. Jadi ini saya sangat gamblang penjelasan dari Kijana terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Ini juga menyangkut pasien Bunda. Jadi untuk semua saja mohon diperhatikan hal-hal seperti ini. Terima kasih Kijana. Ya, perlu kita pertegas lagi bahwa video ini sama sekali bukan konten pornografi. Ya. Iya, betul. Karena tujuan kita membuat video ini adalah untuk edukasi,
informasi, pesan kepada masyarakat, terutama juga terhadap kita sendiri juga, keluarga kita, anak-anak kita, untuk menjauhkan pornografi. Itu intinya. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.